Halo sobat, berjumpa lagi denganku di mana lagi kalau bukan di channel Dewa Rika ya. Selamat datang buat kalian yang baru datang atau baru tahu channel ini sobat. Dan untuk kalian yang sudah sering berkunjung di channel ini, kita berjumpa lagi ya. Mungkin ini perjumpaan kita yang kesekian kalinya. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengajak kalian untuk membuat layangan kuir size yang mini, dan tentunya kita buat yang simple-simple aja. Jadi misi kita kali ini membuat layangan kuir mini ya. Sama seperti layangan-layangan yang sebelumnya, pada layangan kuir ini saya menggunakan bahan bambu ya untuk pembuatan rangkanya. Pilih bambu yang sudah tua, tentunya bambu yang sudah berserat coklat dan berwarna kulitannya itu berwarna kuning kecoklatan. Selain itu, pilih bambu yang sudah kering pula agar nanti ya gampang untuk meraut dan membentuk lekukannya. Selain dari faktor bambu yang bagus, dalam pembuatan layangan sudah pasti kita mencari keseimbangan lekuk atau lenturnya ya. Lentur antara rangka bagian kanan ataupun rangka di bagian kirinya. Usahakan harus sama. Kalau ada yang lentur setengah atau kaku setengah, itu sudah pasti ya layangan kalian terbangnya pasti mereng. Sudah pasti banget. Selain itu, faktor yang membuat layangan kalian bisa mereng itu karena faktor di perakitan. Ikatan setiap rangka yang kurang kencang itu juga berpotensi membuat layangan kalian mereng-mereng ya terbangnya. Dan untuk perakitan, usahakan ikatannya yang kuat, kencang pula. Dan bisa kalian tambahkan lem agar semakin kuat dan kokoh rangka layangan yang kalian buat. Jadi sebenarnya ada banyak faktor ya yang menentukan layangan bisa terbang mulus dan anteng di udara. Gak asal bikin aja. Tapi apabila kalian sudah sering mencoba membuat layangan, kalian pasti tahu ya apa saja yang perlu dipersiapkan agar layangan kalian ya dapat terbang mengudara dengan mulus, anteng, tenang, dan juga nggak ngamuk-ngamuk di udara. Saya juga sebagai pemula masih belajar ya untuk membuat layangan. Gak semua layangan yang saya buat itu bisa terbang mulus. Ada juga yang mereng atau bahkan sulit terbang. Tapi dalam setiap layangan yang saya buat, sudah pasti saya mengerahkan kemampuan saya semaksimal mungkin ya. Tapi apabila hasilnya masih kurang maksimal, ya maklumlah ya, saya hanya seorang pemula. Layangan kuir merupakan salah satu layangan tradisional khas dari daerah Bali. Selain itu, ada juga banyak jenis layangan dari Bali tentunya sobat, seperti layangan bebean, layangan pecukan, ada juga layangan jangan. Dan bentuknya mirip banget sama layangan kuir ini. Yang membedakan hanya di bagian ekornya yang lebih panjang, dan mungkin ada perbedaan di karakter rangka dan juga tapelnya atau bentuk wajah dari si layangan ini. Karena layangan kuir atau layangan jangan berisi kondo sobat, dan di ujung kondonya itu terdapat kepala yang dinamai tapel. Mungkin kalian yang asli dari Bali ataupun mungkin sudah pernah menggali informasi tentang layangan kuir dan layangan jangan, kalian sudah pasti tahu ya perbedaan dari masing-masing karakter layangan ini. Nah, ini dapat kalian lihat di bagian ekor layangan kuir ini. Saya buat lentur sobat, dan merupakan salah satu perbedaan dari ciri-ciri layangan kuir dan layangan jangan. Kalau layangan kuir di ujung ekornya itu sangat lentur sobat, menyesuaikan agar layangannya tidak ngamuk-ngamuk terbangnya. Kalau layangan jangan yang menopang beban ekor panjang itu biasanya dibuat lebih kaku ya, agar kuat membawa ekor yang lebih panjang. Beda dengan layangan kuir ini yang ekornya pendek ya kan. Karena layangannya sudah selesai, kita sampul aja ya.
Penyampulan seperti yang kalian lihat pada thumbnail, saya memberi warna dasarnya putih sobat, dengan accent atau penambahan warna hitam sebagai pemanis. Ya, seperti biasa kita buat warna atau sempulan yang simpel-simpel aja sobat. Seperti yang kalian tahu, saya hanya seorang pemula, gak bisa bikin warna atau sempulan yang ribet-ribet. Penyampulan rangka sayap telah usai, kita lanjutkan sampul di bagian ekornya ya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk di bagian ekornya saya tambahkan accent atau hiasan motif warna hitam ya. Atau di bagian sabuknya, kalau saya bilangnya di bagian sabuknya itu dibuat warna hitam. Kita tambahkan warna hitam seperti yang kalian lihat. Untuk karakter pewarnaan layangan kuir atau layangan jangan ini sudah ada pakemnya tersendiri sobat. Untuk di bagian apa ya namanya, bagian pinggang mungkin ya kan, bagian pinggang atau bagian ekor, gak tahu lah saya. Untuk biasanya itu ditambahkan sabuk berwarna hitam kalau dasarnya putih, ataupun ada corak yang berwarna-warni seperti kue lapis. Yang terpenting pakemnya di bagian bawah rangka sayap itu ada garis melintang seperti sabuk ya, atau ikat pinggang, itu konotasinya. Saya juga kurang mengerti sebenarnya, hanya saja saya lihat kebanyakan orang buatnya seperti ini, jadi ya saya ikuti yang sudah ada aja pakemnya. Maklumlah ya, udah bisa terbang aja layangannya, saya udah senang banget, gak perlu banyak variasi. Ya, kalau kalian mau berbagai banyak kombinasi variasi warna, kalian bisa tambahkan tersendiri ya. Itu kreativitas kalian masing-masing. Di sini saya hanya buat yang simple-simple aja. Gak perlu ruwet-ruwet. Nah oke sobat, jadi untuk layangan kuir ini kita gunakan tali gocinya tali goci 3 ya. Untuk bagian bawah kita gunakan 2 dan di bagian atasnya kita gunakan 1 tali goci. Dan untuk setelannya kita buat setelan standar aja. Oh ya, untuk penerbangannya rencananya saya mau testing di rumah aja ya kan. Saya mau gunakan juan pindekan ini sebagai juan untuk menerbangkan layangannya. Lumayan cukup tinggi, mungkin bisa ya kita terbangkan, dan akan saya pindahkan di sini ya, di tempat pindakan tingklik itu atau pindakan 4 nada ya. Saya pindahkan ke sana dulu. Dapat kalian lihat untuk bambunya sudah saya pindahkan, dan juga dari posisi awalnya yang di sini sudah saya pindahkan ke bagian selatan, dan untuk tali penerbangannya juga sudah saya pasang. Tinggal kita coba terbangkan layangannya. Oh ya, di sini pindakan tingklik sudah saya turunkan, dan di bagian tongkok pindakan saya di sini ada sarang burung ya. Entah burung apa yang bersarang di sini, tapi ini ada sarang burung. Entah ini dari kapan saya juga nggak tahu ya. Setelah saya turunkan ternyata isi sarang burung.
Jadi tunggu apa lagi, kita coba ya terbangkan layangannya menggunakan juan yang sudah kita pasang tadi. Tapi sayangnya di sini setelah saya mencoba beberapa kali terbangkan layangannya, anginnya malah nggak ada. Dan saya pindah aja ke sawah untuk menerbangkannya. Oh ya, di sini saya menerbangkannya anginnya tidak bagus pula. Sama aja kayak sebelumnya. Anginnya melempem ada, cuman tapi apa ya? Tapi nggak begitu kencang. Entahlah ya. Setelah beberapa kali uji coba dan saya usahakan biar layangannya mengudara, ya dapat kalian lihat layangan bisa mengudara, namun ya beginilah terbangnya. Nggak gimana ya, nggak terlalu aman ya terbangnya. Anginnya nggak terlalu mendukung, layangannya entah apa masalahnya malah gini terbangnya. Mereng pula layangannya kalau dilihat-lihat. Tapi ya syukuri aja lah ya. Yang penting bisa main layangan. Maklumilah buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih ya buat kalian yang udah sampai nonton pantengin video ini sampai detik ini. Ya, semoga dapat menghibur kalian dan dapat menginspirasi ataupun nambah-nambah ilmu tentang perlayangan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya. Ambil baiknya aja. See you next video. Bye bye.